Para hadirin rahimakumullah, kemarin kita sudah belajar melalui kisah perjalanan romonipun Imam Syafi'i. Pada kesempatan sore ini kita belajar lebih dekat terkait kisah atau teladan hikmah yang bisa kita ambil dari salah satu murid Imam Syafi'i, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Pada sore ini kisah ini berjudul pertemuan menarik antara Imam Ahmad bin Hambal dengan seorang pedagang roti. Kisah ini cukup terkenal. Pada suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal, beliau ini terkenal ulama yang zuhud, ahli hadis. Beliau dikenal ulama sejuta hadis karena memang hafal jutaan hadis. Ketika beliau di usia sepuh, di usia tua, beliau bercerita sebelum beliau meninggal. Pada suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini tidak tahu kenapa tiba-tiba ingin ke Basrah, yang saat ini adalah negara Irak. Jadi tiba-tiba kerentek hati itu ingin ke Basrah, entah karena apa. Padahal beliau itu tidak ada janji, juga tidak ada hajat apapun. Tapi kerentek hatinya membuat beliau itu ingin pergi ke Basrah. Akhirnya pada suatu ketika beliau berangkat ke Basrah. Kemudian dalam sebuah kisahnya beliau sampai ke Basrah itu di waktu Isya. Akhirnya beliau ikut berjamaah Isya di salah satu masjid Basrah. Ketika sudah berjamaah Isya, beliau zikir sejenak, kemudian hatinya merasa tentram, nyaman. Kemudian beliau ingin beristirahat sejenak di masjid tersebut. Ketika beliau sudah istirahat, tidak lama setelah itu ada seorang marbot masjid itu mendatangi Imam Ahmad bin Hambal. "Ya Syekh, apa yang kamu lakukan?" Perlu diketahui panggilan Syekh itu memiliki 3 makna. Yang pertama adalah untuk orang tua, orang kaya, dan orang yang berilmu atau orang alim. Dalam hal ini Syekh di sini dimaknai orang tua. Jadi marbot masjid ini melihat Imam Ahmad ini tidur, didekati. "Ya Syekh, apa yang kamu lakukan?" "Saya mau istirahat, saya musafir dari Baghdad." Kemudian marbot itu berkata, tidak boleh tidur di dalam masjid. Akhirnya Imam Ahmad disuruh keluar dari masjid. Disuruh keluar, pintu dikunci, pintu depan, kiri, kanan dikunci. Kemudian Imam Ahmad keluar masjid. Setelah keluar masjid, beliau mencoba untuk istirahat di luar masjid, di serambinya. Ketika tidur di serambi masjid, ternyata tidak lama setelah itu juga dihampiri oleh marbot masjid. "Ya Syekh, apa yang kamu lakukan?" Sekali lagi Imam Ahmad berkata, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Jadi Imam Ahmad ini tidak mengenalkan dirinya sebenarnya. Dia hanya mengenalkan bahwa dirinya itu musafir. Akhirnya marbot masjid berkata, tidak boleh tidur di masjid. Di luar
tidak boleh, di dalam juga tidak boleh. Akhirnya melihat suatu keramaian itu, hadirin, di pinggir masjid itu ada sebuah toko roti, yang dimana toko itu juga ada rumah kecil, ya. Jadi ada rumah, ya toko juga. Rumah itu digunakan untuk membuat adonan roti yang dijual keesokan paginya. Jadi melihat itu, orang pedagang roti itu melihat, wah di sana ada seorang syekh diusir dari masjid, kemudian dihampiri, ya syekh, kalau panjenengan ingin istirahat, silakan istirahat di rumah saya. Memang rumah saya kecil, tapi bisa untuk tempat istirahat panjenengan. Akhirnya Imam Ahmad ini masuk ke rumah. Masuk ke rumah, apa yang terjadi, hadirin? Ketika sudah masuk rumah, pedagang roti ini terus melakukan atau melanjutkan membuat adonan roti. Dan Imam Ahmad duduk di belakangnya. Ketika Imam Ahmad bertanya, pedagang roti ini menjawab. Tapi ketika tidak ada pertanyaan, pedagang roti ini melanjutkan membuat adonan. Sambil melihat, sambil menatap membuat adonan, ternyata ada hal menarik yang dilakukan oleh pedagang roti ini. Ketika pedagang roti ini membuat adonan, menaburkan garam, dia berkata, Astaghfirullahaladzim. Ketika memecah telur, dia berkata, Astaghfirullahaladzim. Ketika menaburkan gandum, dia juga berkata atau berzikir, Astaghfirullahaladzim. Nah, melihat kondisi seperti ini, Imam Ahmad penasaran. Kemudian ketika karena rasa penasaran yang cukup luar biasa, Imam Ahmad mencoba untuk bertanya, ya pedagang roti, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah berapa lama melakukan hal semacam ini? Sudah selama sekali, Syekh. Jadi ceritanya pedagang roti ini tidak kenal Syekh ini ternyata adalah ulama besar, tidak kenal bahwa ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal, juga tidak kenal. Yang dia tahu hanyalah seorang orang tua, seorang musafir, itu aja. Jadi ketika Imam Ahmad bertanya, sudah berapa lama? Lama sekali. Kira-kira sudah 30 tahun sejak saya berdagang roti. Hal ini juga yang saya lakukan. Kemudian Imam Ahmad bertanya kembali, lantas dari amalan yang sudah kamu lakukan, apa yang kamu sudah dapat? Apa yang sudah kamu dapatkan? Begini, Syekh, apapun yang saya minta kepada Allah, itu pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi ada satu hal yang belum sampai saat ini dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Sebetulnya saya merindukan seorang ulama besar. Saya merindukan Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar, ahli hadis, ulama yang zuhud, yang hafal 1 juta hadis. Saya ingin bertemu dengan ulama itu. Kemudian Imam Ahmad ini mendengar jawaban itu, langsung bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata berkat istighfar yang kamu dawamkan, berkat istighfar yang kamu zikirkan senantiasa setiap saat, itulah yang membuat saya sampai ke Basrah, sampai saya diusir oleh marbot masjid. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal yang ada di rumahmu ini. Kemudian si pedagang roti itu terperanjat kaget, kemudian langsung bertasbih, subhanallah walhamdulillah. Ternyata panjenengan ini Imam Ahmad, ulama yang saya rindukan sejak dulu. Ternyata saya kali ini dipertemukan oleh panjenengan. Saya tidak menyangka. Jadi pedagang roti ini tidak menyangka kalau orang tua yang diusir dari masjid,
ya, yang diusir dari masjid itu ternyata adalah ulama besar yang selama ini dirindukan oleh pedagang roti tersebut. Ini Masya Allah. Jadi dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa ketika kita mencita-citakan sesuatu, ketika kita menginginkan sebuah sesuatu, kita bisa mengambil teladan dari kisah pedagang roti, yaitu melafalkan atau mendawamkan, mengabadikan dalam berzikir istighfar, astaghfirullahal azim, terus sampai 30 tahun ternyata baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang memiliki keinginan, cita-cita, marilah kita ikuti teladan ini. Semoga dengan harapan Allah kabulkan permintaan kita, yang mana semoga lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.